Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kehidupan, sehingga kami masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi khotbah bagi kita pada evangelisasi pertanyaan kita di minggu hari ini diambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua tipe gembala yang ada. Ada tipe gembala, seorang gembala yang baik, dan ada tipe gembala, seorang gembala yang jahat. Seorang gembala yang baik yaitu gembala yang menuntun domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan memperhatikan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan membalut luka-luka yang digembalakannya. Seorang gembala yang baik akan mencari domba yang tersesat. Itulah sebagai gambaran gembala yang baik atau pemimpin yang baik dalam kepemimpinannya, yang memimpin yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memperhatikan kesusahan dan kekurangan seorang atau orang yang dipimpinnya. Itulah dari sebagian pemaparan penjelasan dari seorang gembala atau pemimpin yang baik. Tetapi seorang gembala atau pemimpin yang jahat, seperti apa itu gembala yang jahat yang dimaksud dalam ayat ini, yang dijelaskan dalam ayat renungan kita pada hari ini. Seorang gembala yang jahat itu ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu ketidakadilan, perbuatan korupsi, perbuatan yang menghisap kepunyaan orang lain, melakukan penindasan, melakukan pelecehan hukum, pelecehan hak asasi manusia, serta
melakukan pembiaran saat bangsa Israel itu menderita. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh gembala-gembala yang jahat. Seperti itulah gembala-gembala yang jahat yang ada di tengah-tengah bangsa Israel tersebut. Seperti itulah para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa tersebut. Akibat perbuatan jahat mereka, akibat perbuatan gembala yang jahat tersebut, membuat domba-domba berserak, membuat domba-domba menjadi tercerai-berai ke segala tempat, membuat domba-domba tersebut menjadi menderita. Akhirnya karena tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi keamanan di tempat dia tinggal, akhirnya bangsa-bangsa itu berserak ke segala tempat. Jadi karena tidak ada lagi kebahagiaan di tempat itu, karena tidak ada lagi kebahagiaan di mana dia tinggal, akhirnya wajar jika bangsa-bangsa tersebut mencari tempat yang lebih baik, mencari tempat yang lebih bahagia, mencari tempat yang membuat dia nyaman, mencari tempat yang membuat dia aman. Sehingga mereka menjadi hilang dari tempat mereka sendiri, sehingga mereka menjadi tersesat oleh karena gembala yang tidak baik, sehingga bangsa tersebut menjadi menderita sakit dan menerima hal-hal diskriminasi. Atas segala perbuatan yang tidak baik ini yang dilakukan oleh para gembala tersebut, atas segala perbuatan yang jahat yang dilakukan para gembala tersebut terhadap bangsa itu, terhadap yang dipimpinnya itu, akhirnya Tuhan mengambil keputusan. Tuhan mengambil keputusan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menggembalakan domba-domba itu, yang akan memimpin bangsa itu, yang akan menuntun bangsa itu ke kehidupan yang lebih baik. Tuhan sendiri yang akan memimpin. Tuhan sendiri yang menjadi gembala bagi bangsa itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita baca dalam ayat 15 dan ayat 16 ini dikatakan, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seorang gembala yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menggembalakan bangsa Israel tersebut, tetapi mereka tidak melakukan tanggung jawabnya. Mereka tidak melakukan tugas yang seharusnya menggembalakan, melindungi bangsa itu dari serangan-serangan yang lain, melindungi bangsa itu dari penderitaan-penderitaan yang datang, membalut bangsa itu, memperhatikan sakit lukanya bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka, para gembala-gembala itu hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya memperhatikan, hanya menguras kepunyaan orang lain untuk memperkaya diri sendiri, hanya untuk diri sendiri. Dan akhirnya hal ini bertentangan dari apa yang Tuhan inginkan dari seorang gembala yang untuk menuntun, yang untuk melindungi, yang untuk memperhatikan, bukan untuk menindas dan menguras. Tetapi karena dengan terjadi hal seperti itu di tengah-tengah bangsa itu, hal itu terjadi
pada gembala-gembala yang melakukan perbuatan jahat, gembala yang jahat, mereka tidak melakukan tugasnya. Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menggembalakan bangsa itu. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari para gembala-gembala Israel tersebut. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban, ya, yang seharusnya mereka menggembalakan dengan baik, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban, menuntut pertanggungjawaban, ya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanggungjawaban yang harus ditanggung, yaitu akan penghakiman yang akan mereka terima, karena mereka tidak melakukan tugasnya sebagai gembala yang baik, ya. Karena bahkan Tuhan sendiri akan menjadi lawan bagi mereka, menjadi lawan bagi mereka yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala. Tuhan akan menghakimi mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghakimi mereka pada saatnya. Karena itulah pada saat penghakiman terakhir. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita menyadari, sadar atau tidak sadar, kita semua adalah seorang gembala. Kita semua adalah seorang gembala. Kita diutus menjadi gembala, baik itu gembala di tengah-tengah masyarakat, baik itu gembala di tengah-tengah gereja, baik itu gembala di tengah-tengah rumah tangga. Kita dipanggil menjadi gembala. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita dipanggil menjadi gembala di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab sebagai gembala atau pemimpin yang baik? Kita dipanggil sebagai gembala, sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja. Apakah kita sudah menggembalakan, memimpin dengan baik, tidak membuat menderita? Kita dipanggil menjadi gembala, menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Apakah kita sudah menjadi pemimpin, menjadi gembala yang baik di tengah-tengah rumah tangga? Apakah sebaliknya, seorang gembala di tengah-tengah keluarga, menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, melakukan pembiaran hal yang tidak baik terjadi di tengah-tengah keluarga, membiarkan anak-anaknya hidup dalam penderitaan, hidup dalam ketersiksaan? Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai gembala memberikan contoh atau teladan yang baik. Seorang gembala pemimpin di tengah-tengah keluarga memberikan contoh yang baik di tengah-tengah keluarga, agar anak-anak tersebut, agar istri dan anak menjadi nyaman di tengah-tengah keluarga, bahagia di tengah-tengah keluarga. Jadi ya jangan disalahkan jika seorang anak karena tidak bahagia di rumah, karena tidak nyaman di rumah, karena suami istri sering bercekcok, akhirnya membuat anak menjadi tidak nyaman, pergi keluar mencari kenyamanan, mencari kebahagiaan dengan mabuk-mabukan, dengan makan-makan obat terlarang, melakukan pergaulan bebas, karena tidak ada lagi kenyamanan di tengah-tengah keluarga. Tetapi Tuhan akan menuntut hal ini. Kita sudah dipanggil menjadi gembala di tengah-tengah keluarga, menjadi pemimpin. Apakah seperti gembala yang jahat ini yang dijelaskan dalam ayat ini, yang membiarkan bangsanya menderita, yang tidak peduli terhadap bangsanya tersebut? Apakah itu akan terjadi? Apakah itu terjadi di tengah-tengah keluarga? Melakukan pembiaran, melakukan pemerasan, melakukan pertengkaran di tengah-tengah keluarga.
Tetapi jika kita tidak bisa lagi menuntun, tidak mau lagi menuntun domba-domba itu ke arah yang lebih baik, tidak mau menuntun ke arah yang lebih, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Maka Tuhan akan melakukan penghukuman atau penghakiman terakhir. Jadi di saat kita membiarkannya, ya kita yang akan menerima penghakiman. Tetapi biarlah menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga. Mari nasihati anak tersebut jika dia berada dalam kesesatan. Tuntun dia, balut dia di saat dia luka. Berikan dia kenyamanan, berikan dia pengajaran, berikan dia pendidikan. Apabila dia tidak mau mendengarkan dan melakukannya, sudah berkali-kali kita menuntunnya. Pertanggungjawaban sudah kita lakukan untuk menuntun ke arah yang lebih baik. Tetapi jika kita mendiamkannya, membiarkannya, maka kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan hal tersebut pada penghakiman terakhir. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu untuk menjadi gembala yang baik. Menjadi gembala yang baik. Janganlah, jauhkanlah seorang gembala yang jahat. Karena bagi gembala yang jahat, pemimpin yang jahat, Tuhan akan melakukan penghakiman terakhir baginya. Itu Bapak Saudara-saudari, biarlah Tuhan kita muliakan di setiap kehidupan kita. Karena kita adalah seorang gembala, mari kita lakukan kepemimpinan kita itu ke arah yang lebih baik, agar tercipta persekutuan yang damai dan sejahtera, agar tercipta persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan firman yang menyapa kami ini, yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami. Engkau panggil Tuhan kami sebagai pemimpin, pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah gereja. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan tugas kami sebagai gembala yang baik. Karena itu Tuhan, biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin memperhatikan dan menuntun orang yang lemah, orang yang perlu kami tuntun, orang yang perlu kami gembalakan. Tetapi kami tidak ada keegoisan, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kami memperhatikan orang-orang yang kami pimpin, orang-orang yang kami gembalakan. Kami Tuhan hanya berserah kepadamu. Biarlah juga Engkau yang menuntun kami, agar kami bisa melakukan tugas kami sebagai gembala yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.